Apa sih potensi lokal bisa menjadi peluang usaha? Nah, jadi setiap keluarga itu pasti memiliki kesempatan untuk berkembang. Nah, jadi ibu-ibu perlu cari tahu nih, kira-kira di Desa Neglasari ini unggulnya apa sih yang bisa membuat ibu-ibu dan keluarga itu bisa berkembang dalam hal usaha. Oke, selanjutnya. Nah, di sini aku ada sedikit perkenalan nih atau pertanyaan sama ibu-ibu. Mungkin kalau yang mau jawab boleh angkat tangan atau perlu aku tunjuk. Oke. Siapa yang pernah berpikir pengen punya usaha sendiri? Coba oke, Ibu Gilang. Boleh. Udah jawab lah, udah nggak usah jawab. Nah, untuk pertanyaan kedua, kayaknya aku langsung turun ke bawah aja nih ya. Kayaknya ibu-ibunya pada malu-malu nih. Apa sih potensi terbesar ibu dari Desa Neglasari? Misal, apa ya contohnya? Misal, Neglasari itu terkenal dengan kebun tehnya yang luas. Nah, ibu-ibu ada kepikiran nggak ide apa dari teh bisa menjadi jualan ibu-ibu yang berpenghasilan? Oke, udah dijawab. Pertanyaan selanjutnya nih, pertanyaan terakhir dari aku. Kalau ibu diberi modal 100.000, kira-kira usaha apa yang ingin ibu mulai? Kurang. Oke, udah jawab. Lanjutnya ya. Ini tadi udah. Nah, ibu-ibu, jadi usaha itu gak mesti ibu-ibu harus punya stand, harus keliling keluar. Itu bisa dari rumah, bisa berjualan lewat WhatsApp, sosial media, dan lainnya. Contoh, misal ibu-ibu suka bikin kue itu, ataupun bikin agar jelly, itu bisa ibu-ibu bikin di rumah, terus nanti diperjualbelikan lewat sosmed. Contohnya lagi, kalau misalkan yang dari Desa Neglasari apa ya selain teh? Singkong. Nah, ibu-ibu bisa bikin keripik singkong. Nanti diperjualbelikan, gitu. Bisa dipromosin ke tetangga, bahkan ke teman-teman KKN sekarang. Betul nggak? Betul. Nah, kita beralih ke 5 langkah memulai usaha. Jadi ibu-ibu, usaha itu ada tahapannya agar kita bisa berhasil, lancar, tentram, aman, damai. Yang pertama, ibu-ibu harus tahu nih produk apa sih yang sekiranya memiliki nilai jual, yang sekiranya lagi viral, yang sekiranya anak-anak, teman-teman atau ibu-ibu, bapak-bapak lagi suka nih di Desa Neglasari terutama ya. Terus yang kedua, itu harus mengenali pembeli, kayak yang tadi udah aku sebutin. Yang lagi viral tuh apa, mereka lagi suka apa, dan sekiranya apa yang nyambung sama produk di Desa Neglasari. Yang ketiga, itu ibu-ibu perlu menghitung HPP. Nah, pasti kan pada bingung ya HPP apa. Intinya HPP itu harga pokok. Nah, HPP itu harga pokok produksi. Jadi, ibu-ibu itu menghitung total biaya yang dikeluarkan untuk membuat suatu produk hingga siap dijual. Nah, gampang aja ibu-ibu. Jadi, ibu-ibu bisa nih total biaya ibu membuat produk itu berapa, dibagi sama jumlah yang dijual. Udah, kayak gitu gampang ibu. Nah, setelah itu baru ibu bisa menentukan harga jualnya. Kenapa sih kita penting untuk menghitung HPP? Agar apa? Agar ibu tidak rugi. Gitu. Yang terakhir itu adalah promosi. Nah, ibu-ibu pasti udah tahu ya promosi gimana. Bisa dari gosip, dari sosmed lah, banyak lah pokoknya. Lagi. Gak usah, udah dijelasin. Sudah jawab. Udah, cepat amat. Nah, itu ibu-ibu, dari tadi penjelasan sederhana dari aku, kira-kira ada yang mau tanya enggak nih? Kalau nggak ada yang tanya, nanti aku yang nanya. Oke, udah. Terus, udah kan? Nah, seperti yang tadi udah aku omongin, setelah materi tadi, kita bakal langsung membuat produk olahan nih yang bisa nanti ibu-ibu bawa pulang juga, bisa jadi ide juga. Nah, di sini ada macam-macam ya, yang intinya bahan dasarnya itu dari teh ya ibu-ibu. Nanti kita bakal dibantu sama kakak-kakak KKN di samping-sampingnya. Udah. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ayo, boy. Ayo si Ramon. Sini keren. Gua bing jadi. Ibu bisa coba. Langsung gitu loh. Udah, sekarang. Ayo. 1,
Aduh. Ngomong jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Di sini Pagi. kami akan mengadakan workshop. Workshop. Ya, belum bisa tidur sumpah kalau baca. Sebelumnya ibu-ibu siapa sih yang nggak mau ini ada cuan tambahan gitu buat Coba. sampingan sampingan kita. Misal kita udah punya usaha nih, usaha udah tetap, terus kita punya usaha sampingan yang bisa ada cuan tipis-tipis gitu. Siapa sih yang nggak mau? Di sini kita mau ngobrol santai aja mengenai bagaimana potensi yang ada di sekitar desa kita, ya, Ibu. Untuk dijadikan peluang usaha untuk membantu menambah penghasilan ibu-ibu semuanya. Jadi nanti jangan sungkan kalau ibu ingin bertanya atau berbagi pengalaman, ya. Kita bisa belajar bersama. Selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu ekonomi berkelanjutan. Nah, ibu-ibu mungkin kalau mendengar kata ekonomi berkelanjutan terdengar agak rumit, ya. Padahal sebenarnya sederhana. Maksudnya, bagaimana sih kita memanfaatkan apa yang ada di sekitar desa kita, bisa menghasilkan manfaat bukan hanya hari ini, tapi juga untuk jangka panjang. Misalnya dari kebun, sayuran, atau teh yang ada di desa kita ini. Kalau hanya dijual mentah, harganya mungkin biasa saja. Tapi kalau diolah menjadi produk yang menarik, tentu nilai jualnya bisa lebih tinggi. Jadi intinya kita bisa memanfaatkan potensi yang ada supaya bisa memberikan penghasilan yang lebih baik. Selanjutnya, kita bisa lihat potensi nih di sekitar kita, ada apa aja sih yang kita bisa manfaatkan. Kayak dan sebenarnya peluang usaha itu tidak terlalu harus jauh-jauh. Kadang justru peluang usaha terbesar kita ada di sekitar rumah kita yang bisa dijadikan untuk usaha. Yang kita butuhkan bukan hanya modal, tapi juga kemauan untuk mencoba dan sedikit kreativitas. Hari ini kita akan melihat bagaimana suatu yang sederhana bisa menjadi produk yang memiliki nilai jual. Sebelum lanjut, saya mau tanya dulu nih, ibu-ibu, siapa di sini yang pernah kepikiran ingin punya usaha sendiri? Saya. Ibu Zakia. Ibu Zakia nih, kalau misal dikasih uang 100.000, ibu kira-kira mau jual apa? Dagang tejus. Tejus Pokoknya juga bisa dibikin ini usaha. Siap. Tejusnya bikin IT, dibikin apa yang bisa dijual lebih tinggi gitu. Ngerti Bu Zakia? Ngerti. Iya. Mau tanya lagi nih sekarang. Menurut ibu potensi apa yang terbesar di negara hari ini? Ibu Zakia mau jawab lagi nggak? Udah lanjut. Salah satu potensi terbesar di desa kita itu ada teh. Jadi selama ini mungkin hasil teh lebih banyak dijual dalam bentuk biasa. Padahal kalau kita olah menjadi produk minuman, kekinan atau produk lainnya, nilai jualnya tentu bisa meningkat. Artinya dengan bahan yang sama, kita bisa memperoleh keuntungan yang lebih besar. Terus, peluang usaha dari rumah. Kadang kita berpikir kita mau punya puluhan juta, padahal kenyataannya banyak usaha yang sukses justru dimulai dari dapur rumah. Yang penting adalah mau memulai. Kalau usahanya berkembang sendiri demi sedikit, lama-lama hasilnya juga akan terasa. Ada pepatah juga, sedikit demi sedikit akan menjadi bukit. Lanjut, langkah memulai usaha nih, kita harus kayak gimana dulu? Kalau mau mulai usaha, ada tips 5 langkah sederhana. Pertama, tentukan siapa yang akan membeli produk tersebut. Kedua, tentukan produk apa yang mau dijual nih. Terus, hitung biaya pembuatannya. Terus tentukan juga harga jualnya. Terakhir, jangan lupa dipromosiin. Sekarang di era digitalisasi yang lebih modern, kita bisa menjual lewat sosial media, lewat lewat WA, lewat Facebook dan lain-lain. Itu bisa kita promosiin lewat itu semua. Terus kita lanjut menjelaskan tentang HPP. Nah, ibu-ibu sendiri pada tahu nggak sih HPP itu apa?
APP itu sebenarnya cuma menghitung berapa biaya yang kita keluarkan untuk membuat satu produk. Misalnya beli bahan, beli kemasan, semuanya dijumlahkan. Kenapa harus dihitung? Karena kalau dia dihitung bisa saja kita merasa untung padahal sebenarnya malah rugi. Buntu. Udah mungkin cukup saja dari situ. Oke. Selanjutnya karena 4 calon materi kita udah menyampaikan, selanjutnya itu kita akan melakukan pemilihan, nantinya voting. Tapi kayaknya mending malam ini atau nanti. Jadi pikir-pikir dulu. Sekarang. Ya voting dah. Voting lah. Voting grup. Bikin foto grup. Satu kedua. Pilih dulu aja satu. Gak apa. Maksudnya nanti 2 terbanyak. Nah udah kayak gitu aja. Terus nih guys. Terus buat pengajian berarti nggak ikut? Pengajian kayaknya Ya tadi soalnya maksudnya yang undangkan bapak yang itu yang bisa. kapan di mana sih emang? Di depan yang tadi Enggak mesti di mana pengajiannya? ya di desa. Yang ke tempat kemarin, yang kita kemarin malam itu yang dapat nasi Ya kuning. bebas lah. Kalau misalkan emang mau berarti yang bangun pagi pulangnya langsung siap-siap ke ngosrek dan sekolah kayak gitu. Ya, tapi katanya kan jam ini. Anjir. Beda banget lagi kontras gua sama anjir. Ya udah makanya enggak ada. Kata gue bilang enggak ada. Besok. Kalau mau Bes. besok foto laginya. Pas kita lagi rapi. Sok, besok foto. Boleh. Jeki, besok foto. Buat- Lu besok jadinya Pergi gua Pamflet. Moderator Besok. besok buat. Anjing muka gua pematerinya. Gila. Udah kayak pejabat aja. Jam berapa? Apa mau sekarang? Jam 9. Pokoknya besok. Berarti lo ngosrek dulu. Ngosrek dulu gua. Cing, awas. Cing. Baca enggak lu, Bro? Kan diomelin kan lu. Oke, udah ya. Gak usah nangis dong mukanya lebih. Kasihan cowok. Itu video kenang-kenangan, Cok. Iya anjir. Oh, muka lu dari kerawang deh. Gelap banget, gelap anjay. Gelap banget, Cok. Gua saksi. Kok gitu sih, Cak? Parah banget. Cak, ntar dia makin benci sama lu. Taruh. Ini gimana caranya? Jangan satu ruangan. Nah, gini. Enggak gini juga. Enggak gini juga. Ini baru serah. Ganti. Oke. Kalau ini terlalu cerah. Karena dia di bawah lampu. Di bawah lampu dia loh. Di bawah lampu. Di bawah. Udah, cukup. Udah yuk. Dah. Dah, Dah. gua ngosrek. Baru gua cabut. Jadi itu untuk plottingan kita serahkan kepada Hormadis ya. Udah untuk pembahasan malam ini sudah selesai dari acara. So, dilanjut Hormadis penutupan. Kalau mau ditutup, kalau nggak mau ya udah. Ayo, tarik. Ini buat progresan hari ini kita cukupkan. Buat yang terpilih semoga dilancarin nanti pas materinya. Nih. Jadi Jangan udah lap dulu air ingus ya. Cok. Lap dulu air ingus ya. Udah setengah jam. Dia bisa jadi sama Jeki loh. Ih, mimpi basah dia Cok. Gue jadi inget anak SD tadi pagi anjay. Nah, nangis. Jadi banyak ya. Iya. Jadi Tiba-tiba. progresan malam ini kita cukupkan dulu. Mungkin jika ada rapat progresan selanjutnya itu tentang progresan digitalisasi digitalisasi UMKM yang telah teman-teman laksanakan. Sama edukasi menabung. Betul. Udah dikasih lagi Sabtu. Anjay. Edukasi menabung ya. Anjay. Sebenarnya kita juga butuh Anjay. materi ya. Anjay. Jadi paling dan dari gue sebenarnya udah nggak punya siapa-siapa lagi calonnya karena ini menyangkut anak kecil. Dan kita punya expert di bidang anak Kenapa sih kecil. mukanya ke gua? Jadi ya udah. Edition apa sih anjir? Fungsinya Tapi bisa. Sabtu nggak bisa ya? Nggak bisa. Kemana? Ngapain sih edukasi menabung? Hmm. Amin Pak, Messi.
Kalau bisa dibantu sama ini boleh. Gua aja gua puyeng. Bener ya kecil ya. Lu lihat tuh lu sama Irma tuh. Anak kecil. Workshop. Ini anak acara dua-duanya guys. Di sini juga ada Ilmu, di sini ada Liana, ada itu, pokoknya bertiga. Di sini ada moderator kita. Anjay. Keren nih, kayak stuntman gue. Yang dibagi itu ya, yang Jundun sama yang ke Sini. Ini kayak sumpah, foto bagus banget, sumpah nggak bohong.